Hai, balik lagi di channel Naik Apa Hari Ini. Setelah tadi pagi saya melakukan perjalanan bersama bis Sugeng Rahayu 7087 UZ Black Hand K dari Jogja ke Surabaya untuk nonton Indonesia lawan Filipina di AFF U19 yang berakhir 6-0 untuk kemenangan Indonesia. Nah, malam ini saya akan langsung kembali lagi ke Jogja naik bis Patas Eka dengan servis makan yang spesial rawon tengah malam. Bener-bener hangat nih di perut. Oke, jadi perjalanan ini cuma memakan waktu sekitar 5 jam aja karena nggak banyak berhenti dan nyaman banget untuk tidur setelah seharian kita berkegiatan full. Oke, seperti apa trip lengkapnya? Ikutin di video kali ini. Eka, Surabaya, Jogja. Cus! Teman-teman, perjalanan ini dimulai dari Stadion Gelora Bung Tomo dan ini Indonesia baru aja menang 6-0 atas Filipina U19. Hari ini Rabu, tanggal 17 bulan Juli 2024 dan saya masih berada di kawasan Stadion Gelora Bung Tomo. Nah, ini kemungkinan di ring satunya ya, karena saya udah berada di luar pagarnya. Dan Stadion Gelora Bung Tomo ini letaknya lumayan jauh dari kota Surabaya. Tadi saya naik Gojek itu sekitar 40-50 menit. Nah, ini dia kondisi sekarang karena memang nggak ada transportasi umum ya. Jadi kebanyakan penonton itu bawa motor sendiri. Saya sendiri akan pesen Gojek lagi nih kayaknya untuk menuju ke Terminal Bungurasi. Jam 12 malam saya sudah tiba di pintu keluar Terminal Bungurasi. Nah, tadi saya berangkat dari Gelora Bung Tomo itu jam 10, terus 1 jam perjalanan naik Gojek sampai sini. Dan saya sempatkan makan dulu di nasi bebek sebelah sini. 25.000 sudah termasuk nasi dan minum, mantap banget. Terus sebenarnya pintu keluar Terminal Bungurasinya itu ada di sebelah sana teman-teman. Nah, itu tuh ya. Jadi kalau kita berhenti di sini itu kita bisa langsung naik bis yang udah berangkat. Dan semua keberangkatan itu memang lewat sini. Jadi misalnya mau ke Jogja, Blitar, Kediri, Madura, Jakarta itu juga ada ya lewat sini. Let's go, kita pilih naik bis apa ke Jogja sambil kita lihat tipis-tipis bis apa aja nih yang ada di Terminal Bungurasi malam ini. Bedoy. Sudah hampir jam 1 malam, tapi saya masih belum menemukan bis Patas ke arah Jogja. Tadi itu terakhir ada Eka, tapi tujuannya itu Semarang. Nah, jadi dia nggak lewat Jogja. Terus sekarang ini lagi ada bis Eka yang baru aja keluar. Mudah-mudahan ini ke Jogja. Yuk kita deketin aja. Yes, bener banget, ini ternyata bis Eka-nya tujuan Magelang. Nah, tujuan akhir Magelang itu dia pasti lewat Jogja. Ini adalah Eka W7509 dan sepertinya kita naik ini aja karena takut nggak kebagian lagi kalau misalnya nunggu
bis berikutnya ya. Mas kosong nggak? Nah, beruntungnya lagi saya ternyata masih bisa dapat bangku kosong di bagian baris depan. Mantap. Siap mas. Sekitar 5 menit berhenti di depan sini. Jam 1 malam bisnya ini sepertinya sudah akan segera berangkat. Terus ini aku kasih lihat teman-teman gimana interior di dalam ya. Ternyata di bagian double glass atas itu semuanya ditutup pakai stiker kayaknya nih. Bagi penumpang yang suka liatin pemandangan selama di perjalanan, tentu bis dengan interior yang double glass atasnya ditutup seperti ini kurang oke ya. Jadi kita nggak bisa lihat dengan lebih luas gitu. Cuman mau gimana lagi? Mungkin selera supirnya ya seperti ini. Atau bisa juga demi kenyamanan mungkin ya, keamanan juga, misalnya untuk meredius silau pas di perjalanan siang gitu. Jadi pasti ada alasannya sih. By the way, ini bisnya masih jalan pelan ya. Masih berharap ada beberapa penumpang lagi. Nah teman-teman, tadi saya nunggunya tuh di sebelah kiri yang warna kuning ini nih, ada bebek, terus ada penjual pentolnya. Nah itu bapak pentolnya lumayan lucu ya, jadi suka bola juga dia. Jadi kita tadi banyak ngobrol tentang timnas, tentang Persebaya gitu. Nanti kalau saya ke Surabaya saya akan mampir lagi ke situ. Oh ya teman-teman, jadi setelah dari pintu keluar Bungurasi tadi, bis Eka kita ini langsung masuk ke tol. Gak berapa lama supirnya ini ditelepon sama mungkin mandornya ya, bahwa masih ada 2 penumpang lagi yang mau ikut. Nah terus jadinya ditungguin nih di tol, terus penumpangnya itu dianterin pakai motor gitu. Kenapa ya masih ditungguin? Apakah memang nggak ada bis lagi di belakang yang ke arah Jogja, makanya jadinya mau nungguin? Atau mungkin ada tapi masih lama kali gitu ya? Atau apakah ini jam terakhir? Kayaknya enggak ya, soalnya ke arah Jogja itu kalau nggak salah ada terus kan ya bisnya. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu mengenai informasi tersebut, boleh kasih pencerahan di komen ya, soalnya saya juga nggak tahu. Yes, ini dia, saya baru aja ditarik karcis sama bapak kondekturnya. Harganya 145.000 dan sudah termasuk 1 kupon servis makan di rumah makan Duta Ngawi. Menurut infonya sih kayaknya bis ini nggak full tol ya. Jadi ada nanti mungkin keluar tol di mana, terus lewat jalur arteri, baru nanti lewat tol lagi. Guys, ini saya putuskan pindah ke belakang agar bisa istirahat ya. Karena di situasi tengah malam kayak gini nggak banyak yang bisa dilihat. Jadi jalan tolnya itu juga sepi. Bahkan dari arah berlawan ini jarang banget nih ada kendaraan yang lewat. Terus agar kondisi badan saya tidak semakin exhausted ya, ini benar-benar capek karena seharian dari pagi udah melakukan perjalanan, terus nonton bola, belum dapat istirahat yang nyaman gitu ya.
Terus ini saya kasih lihat juga sebagian pemandangan kalau malam hari kita naik bis di tol itu memang nggak banyak yang bisa dilihat juga, gelap dan sepi ya seperti ini. Oke, jadi nanti kalau misalnya saya udah mulai datang ngantuknya, saya bisa langsung istirahat di kursi belakang sini. Kalau di depan kan masih ada suara supir ngobrol sama kernet gitu ya, masih mungkin terganggu sama sesekali lihat jalan di depan. Nah, kalau di belakang ini kita bisa istirahat. Seperti ini teman-teman, point of view dari kursi bagian tengah. Ini penumpang sudah pada tidur dan saya juga ngantuknya udah datang nih ya. Saya izin mau tidur dulu sebentar, nanti kita lihat saya terbangun di mana. Jam 2:11 saya terbangun karena kok kayaknya kita nggak di tol gitu ya, jadi lebih ribut gitu perjalanannya. Benar aja sekarang kita sudah di jalur arteri dan ini sepertinya di daerah Braan nih. Berarti bis kita tadi keluar tol untuk ke Braan, ke perempatan Braan ya. Terus mungkin berharap ada beberapa penumpang juga yang naik dari Braan, karena Braan itu memang 24 jam selalu rame. Nah bener nih, ini khas banget ya, oleh-oleh di daerah Braan. Terus itu ada bis Bagong, dan ini ada bis Eka juga nih yang lewat arteri. Seperti biasa kita nggak berhenti terlalu lama, cuma 5 menit aja, dan ini bis kita sudah berangkat lagi. Nah kebetulan ini lampunya masih belum dimatiin ya, nanti saya kasih lihat teman-teman interior di dalamnya seperti apa. Terus ini jalanan sudah mulai gelap lagi, udah mulai sepi lagi. Kayaknya ini kita akan segera masuk tol dan ngantuknya saya akan datang lagi. Oke, nah gelap gini jadi kita nggak bisa lihat apa-apa ya teman-teman. Nah seperti inilah interior di dalam bis Eka yang kita naikin. Ini kursinya nyaman ya, tadi saya tidur nyenyak. Terus space kakinya juga lumayan luas, jadi kaki kita nggak mudah kesemutan. AC di atas ini lumayan dingin dan bisa diatur ya. Jadi ya mati. 1,5 jam setelah lampu kabin tadi dimatikan, saya tidur lagi teman-teman. Dan ternyata ini kita sudah tiba di RM Duta 1 di Ngawi. Kebetulan perut saya udah mulai keroncongan ya, jam 3:40. Tadi terakhir makan itu makan bebek jam 11-an malam, dan sekarang sudah ingin diisi lagi. Karena kabin dingin, ini kita akan hunting makanan hangat. Semoga RM Duta Ngawi punya menu bakso atau sop atau soto gitu ya. Nah mari kita turun aja dan kita hunting makanan hangat. Oh ya, karena tadi pas naik bis Eka ini kita langsung naik, saya belum bikin video look bisnya ya. Nah sekarang mumpung bisa, kita bikin di sini. Di rumah makan Duta 1 Ngawi ini ada beberapa opsi makanan yang bisa kita pilih. Nah itu kalau malam lampunya nyala kayak gitu ya, itu berarti menunya masih tersedia. Bisa dilihat itu ada bakso komplit, nasi soto ayam, nasi rawon, dan ada nasi apa itu yang di ujungnya, nasi goreng kambing. Nah terus kalau misalnya lampunya mati itu berarti tidak tersedia ya. Kayak tadi ada lontong sayur, itu belum tersedia. Dari beberapa opsi makanan berkuah hangat yang tersedia itu tadi ada nasi sop ya, nasi soto sorry, ada bakso komplit juga, dan ada rawon. Ini akhirnya
Saya pilih rawon dengan nasi setengah aja biar nggak kekenyangan. Sudah terhidang teman-teman, ini dia nasi rawon hangat dengan segelas es teh. Mari makan. Butuh 5 menit saja, ini makanannya sudah beres, kita selesaikan. Dagingnya lumayan lembut ya, dan panas kuahnya itu benar-benar bisa bikin nyaman di perut. Dan sekarang kita siap melanjutkan perjalanan. Di rumah makan Duta Ngawi ini, kalau mau ke toilet teman-teman bisa masuk ke pintu yang sebelah sana itu ya. Nah, itu kalau nggak salah nanti bayar 2.000 ya. Tapi ini saya lagi nggak pengen ke toilet, jadi kita langsung ke bis aja. Jam 4 pagi, seluruh penumpang bis Eka sudah diarahkan untuk naik lagi ke kabin. Jadi kita berhenti itu cuma sekitar 20 menit. Nah kalau misalnya berhentinya di siang hari ya, kemungkinan waktu berhentinya itu bisa sekitar 30 menit. Karena di dalam rumah makannya banyak pengunjung ya. Jadi kita harus gantian dan butuh waktu lebih. Nah tapi malam ini bis kita benar-benar cuma sendiri. Jadi semuanya waktunya jadi lebih efisien. Oh ya, ini saya pilih bangku di tengah-tengah lagi karena saya masih ingin melanjutkan istirahat. Mungkin nanti kalau sudah pagi dan sudah mau sampai baru kita pindah lagi ke depan. Nah teman-teman, melanjutkan video sebelumnya itu ya, ketika saya mau review kabin tapi tiba-tiba lampunya mati. Nah sekarang kita coba lintip ya, ternyata kursinya itu buatan Aldila dan ada armrestnya itu bisa dinaikin. Kalau nggak salah sih banyak YouTuber bilang kursi Aldila itu emang enak ya. Dan tadi saya juga ngerasain tidurnya nyenyak, padahal itu kursinya belum saya reclining sampai belakang gitu. Terus ini charger di atas itu berfungsi dengan baik, tadi saya sudah coba sebentar. Dan AC-nya juga dingin pol. Nah kalau malam gini saya prefer untuk ditutup aja sih ya. By the way, ini kita sudah siap untuk melanjutkan perjalanan lagi. Perut sudah terisi, jadi saatnya lanjut istirahat bersama bis Eka. Jam 6 pagi, artinya saya tertidur selama 2 jam dan tadi tidur yang cukup nyaman. Ini kita sudah sampai di daerah Klaten, tepatnya baru saja melewati terminal
Insinyur Soekarno, Klaten. Ini di samping kita sebelah kanan ini jalur rel ya. By the way, walaupun tidurnya hanya 2 jam, tapi saya ngerasa pas bangun ini badannya lumayan fit. Itu artinya mungkin tadi tidurnya cukup berkualitas ya. Karena bisnya lewat tol, jadi kita juga tidurnya nyaman, nggak banyak goncangan, nggak banyak belokan. Vibes pagi di perjalanan juga menyambut dengan indah ya. Jadi pagi itu kalau di perjalanan benar-benar nyaman dipandang mata. Mungkin nanti saya akan pindah ke kursi sebelah kiri untuk lihat view yang berbeda. Karena dari tadi malam saya nge-shootnya itu cuma di depan sama di sebelah kanan. Nah ini kita berhenti dulu karena ada kereta barang nih yang lewat di sekitar stasiun Klaten. Ini dia, saya sudah berpindah ke kursi penumpang sebelah kiri karena persis di sebelah saya tadi kosong ya, jadi saya bisa pindah ke sebelah. Kita sudah memasuki jalan raya Jogja Solo dan pagi ini nggak terlalu rame lalu lintasnya. Terus semoga nanti tol Jogja Solo bisa segera dioperasikan ya. Jadi kita bisa tidurnya lebih nyenyak lagi. Karena kalau udah masuk arteri ini pasti mobilnya lebih banyak manuver ya, nyalip, pindah kanan, pindah kiri gitu. Jadi udah nggak terlalu nyaman buat tidur. Jadi di sisa perjalanan ini saya akan pindah kanan, pindah kiri untuk ngevlog sisa perjalanan dari Klaten ini menuju Jogja. Atau merah 6 perbandingannya. Iya. Raya Panisi. Pertama memang kayak wongnya mengenal ya moh-moh ya. Terus dia mikir, iya. Karena gue ya, ada foto ya, rusok gue ya. Jadi duduk orang pecah. Gue ya orang nganggo apa sih? Orang pasangan atau kayak mana dokter mana lo? Enggak apa. Enggak ada moral. Rapi mengalih kukun ngono. Dengan idol gue. Iya. Orang ngomong. Bapak nu cek pengen gue cekel aku gue. Enggak ada iki. Kemari. Oh. Enggak bisa piye. Ya, terus sing gue ngomong aku. Asli deh Pak Yesus iki belum maca iki sing apik iki. Kontrene aku yo lho. Saiki mah ayo ditelepon tak telepone wonge. Sing truk kena dewe sampe sing dowo kok saiki malah putih sampe iki sediakno ya Pak, aku rak yo ngerti dhewe wong-wong kuwi ya. Nah, tenan to akhirnya diwali. Ngerti kabeh permasalahan Pak Yesus teng aku. Ya, sehingga sepurane ati aku yo melu benci awakmu lho. Yo ora masalah yen melu ngerti ya. Saiki wis ngerti ya piye. Oh, ora cuk yo salah. Nah, mulane nek iki kok isih. Berarti aku diuweleki. Oh, sak pabrik sak supir rodo lah ya. Sing ngene gane bareng iki yo melu bareng. Tak telepone. Iyo sing dibawa iki. Belas saya tak era sing nek kok ide aku yo ngesakno ya. Jadi kelakuan saya dhewe. Kerja ndek kono saiki. Ora, ceritanya kan
poso kan terus bodoh tuh. Bodoh cek kurang seminggu kayak wis dibel karo sing duwe truk. Nah, itu kan nek wis prai antara go mulai etan yo. Nggih aku. Dadi bae truk sing di kene dene iki yo truke. Oh, itu kali. Heeh. Nah, jadi ini kan itu mungkin teko kono main kono go truke. Ini lah truke. Aku cek mlaku. Mangga jadi. Pak, matur nuwun. Nggih. Pak, matur nuwun. Yes, teman-teman, selamat pagi. Saya baru aja tiba di Simpang 3 Janti. Persis di belakang saya ini Indomaret ya, dan sekarang itu jam 6:31 pagi. Artinya perjalanan saya hanya memakan waktu sekitar 5 jam dan 31 menit. Wah, ini sih bener-bener di luar ekspektasi ya. Saya nggak pernah melakukan perjalanan ini sebelumnya soalnya. Jadi ini adalah setengah perjalanan dari kalau kita naik ekonomi yang kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 9 jam. Beda harganya cuma sekitar 50.000, jadi teman-teman bisa putuskan mau naik ekonomi atau patah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan tadi perjalanannya nyaman, supirnya tidak ugal-ugalan ya, nyaman, pembawaannya kalem, santai, tapi ternyata cepet gitu. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan perjalanan pulang ke Condong Catur. Kalau teman-teman punya ide, jangan lupa subscribe dulu ya. Kalau teman-teman punya ide perjalanan apa lagi yang kira-kira harus saya lakukan yang seru dan menarik, boleh komen di bawah. Dan sampai ketemu lagi di channel Naik Apa Hari.